Timur Tengah, kawasan paling tidak stabil di dunia, sekali lagi berada di ujung tanduk. Ketegangan antara dua kekuatan regional, Israel dan Iran, terus memanas, membawa mereka selangkah lebih dekat ke jurang perang terbuka. Pertanyaannya, mengapa dua negara ini semakin dekat ke konflik yang bisa meledak kapan saja? Mari kita bedah bersama. Israel dan Iran adalah dua musuh bebuyutan yang bahkan tidak punya hubungan diplomatik resmi. Bagi Israel, Iran adalah ancaman eksistensial, terutama dengan program nuklirnya. Sementara bagi Iran, Israel dianggap sebagai perpanjangan tangan dominasi Barat di Timur Tengah. Konflik mereka bukan hanya soal militer, tapi juga ideologi yang berakar dalam. Sejak revolusi Iran tahun 1979, hubungan yang dulu sempat baik berubah drastis. Iran yang baru secara terang-terangan menentang keberadaan Israel. Perbedaan ideologi, narasi perjuangan, dan identitas keagamaan menjadi bahan bakar utama permusuhan ini. Isu yang paling sering jadi sorotan adalah program nuklir Iran. Israel dan negara-negara Barat menuduh Iran secara diam-diam mengembangkan senjata nuklir, sebuah tuduhan yang selalu dibantah oleh Teheran. Bagi Israel, Iran yang memiliki senjata nuklir akan mengubah total keseimbangan kekuatan di kawasan dan menjadi ancaman langsung bagi keamanan nasionalnya. Meskipun ada pengawasan internasional dan sanksi ekonomi berat, program nuklir Iran terus berjalan, membuat Israel semakin gelisah. Karena risiko perang terbuka terlalu besar, selama bertahun-tahun keduanya terlibat dalam apa yang disebut perang bayangan. Ini adalah konflik di bawah radar, tanpa deklarasi perang resmi. Bentuknya macam-macam, mulai dari serangan siber yang melumpuhkan infrastruktur penting, operasi rahasia oleh agen intelijen, hingga sabotase terhadap fasilitas militer atau nuklir. Misalnya, ilmuwan nuklir Iran yang terbunuh secara misterius, atau ledakan-ledakan aneh di fasilitas militer Iran, yang banyak dituduhkan dilakukan oleh Israel. Begitu juga sebaliknya, Iran dituduh berada di balik serangan siber terhadap Israel. Salah satu strategi utama Iran dalam perang bayangan ini adalah menggunakan kelompok proksi. Iran membangun jaringan sekutu di seluruh Timur Tengah untuk melawan Israel tanpa harus berhadapan langsung. Ada Hezbollah di Lebanon, milisi-milisi pro-Iran di Suriah dan Irak, serta dukungan untuk kelompok seperti Hamas di Palestina. Melalui mereka, Iran bisa melancarkan serangan roket, mengancam perbatasan Israel, dan menciptakan tekanan militer secara konstan. Ini adalah cara efektif bagi Iran untuk mengepung Israel dari berbagai arah. Bagi Israel, ancaman terbesar datang dari front utara, yaitu perbatasan dengan Lebanon dan Suriah. Hezbollah di Lebanon diyakini memiliki lebih dari 100.000 roket yang bisa menjangkau seluruh wilayah Israel. Kehadiran milisi pro-Iran di Suriah juga membuka front baru yang membuat militer Israel harus selalu waspada. Risiko perang multifront, di mana Israel harus berperang di Gaza, Lebanon, dan Suriah secara bersamaan, adalah skenario terburuk yang selalu coba dihindari. Di tengah semua ini, ada satu pemain kunci, Amerika Serikat. Sebagai sekutu terdekat Israel, AS memberikan dukungan militer, finansial, dan politik yang luar biasa. Kehadiran militer AS di Timur Tengah juga berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan. Namun, AS juga punya kepentingan untuk mencegah eskalasi menjadi perang besar yang bisa menarik mereka ke dalam konflik langsung dan mengacaukan seluruh kawasan. Posisi AS ini sangat krusial, seringkali menjadi penentu apakah ketegangan akan mereda atau justru meledak. Konflik Israel-Iran juga membentuk ulang peta politik Timur Tengah. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, yang juga merupakan rival berat Iran, mulai melihat Israel sebagai mitra strategis informal untuk melawan pengaruh Iran. Normalisasi hubungan antara Israel dengan beberapa negara Arab, yang dikenal sebagai Abraham Accords, adalah bukti pergeseran ini. Kawasan ini terbelah menjadi dua kubu yang dipimpin Iran dan kubu sekutu AS, termasuk Israel dan negara-negara Arab moderat. Belakangan ini, eskalasi semakin nyata. Serangan terhadap konsulat Iran di Suriah yang menewaskan jenderal penting Iran, yang kemudian dibalas dengan serangan drone dan rudal besar-besaran oleh Iran ke wilayah Israel, adalah momen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Iran menyerang Israel secara langsung dari wilayahnya sendiri. Meskipun sebagian besar serangan berhasil ditangkis, insiden ini menunjukkan betapa tipisnya batas antara perang bayangan dan perang terbuka. Retorika militer dari kedua belah pihak semakin keras, dan setiap insiden kecil bisa dengan mudah memicu reaksi berantai yang tak terkendali. Jika perang sungguhan terjadi,
dampaknya akan sangat mengerikan, tidak hanya bagi Timur Tengah tapi juga bagi dunia. Stabilitas regional akan hancur total. Harga minyak dunia bisa melonjak drastis karena potensi gangguan pasokan dari Selat Hormuz, jalur pelayaran minyak paling vital di dunia. Perdagangan global akan terganggu, dan krisis energi bisa memicu resesi ekonomi global. Risiko terbesar adalah konflik ini tidak akan terbatas hanya antara Israel dan Iran. Perang bisa dengan cepat meluas ke Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman, melibatkan semua proksi Iran. Ini akan menjadi perang regional skala penuh yang bisa menarik kekuatan dunia lainnya, seperti Amerika Serikat dan bahkan Rusia atau Tiongkok. Skenario ini adalah mimpi buruk bagi stabilitas global. Lalu, apa yang masih menahan mereka untuk tidak berperang habis-habisan? Pertama, biayanya. Perang terbuka akan sangat mahal, baik dari segi korban jiwa maupun kehancuran ekonomi bagi kedua negara. Kedua, tekanan internasional sangat kuat, terutama dari AS dan Eropa yang tidak ingin melihat kebakaran besar di Timur Tengah. Ketiga, ada perhitungan politik domestik. Para pemimpin di kedua negara tahu bahwa perang besar adalah pertaruhan yang sangat berisiko bagi kelangsungan kekuasaan mereka. Jadi, mengapa kita menyebut mereka di ambang perang? Karena intensitas konflik bayangan telah mencapai puncaknya. Serangan balasan terjadi semakin sering dan semakin terbuka. Hanya butuh satu kesalahan perhitungan, satu serangan yang salah sasaran, atau satu provokasi yang terlalu jauh untuk memicu eskalasi yang tidak bisa dihentikan lagi. Keseimbangan antara pencegahan dan provokasi menjadi sangat rapuh. Masa depan hubungan Israel dan Iran berada di persimpangan jalan. Apakah diplomasi dan mediasi internasional masih bisa mencegah skenario terburuk? Atau apakah kita akan melihat perang terbuka yang akan mengubah wajah Timur Tengah selamanya? Konflik ini jauh lebih besar dari sekadar dua negara. Ini adalah cerminan dari perebutan pengaruh, benturan ideologi, dan pertaruhan masa depan seluruh kawasan yang dampaknya akan terasa di seluruh dunia. Pertanyaannya bukan lagi apakah perang bisa terjadi, tetapi kapan dan bagaimana kita bisa mencegahnya. Salah satu front paling berbahaya bagi Israel adalah perbatasan utara, yang berbatasan langsung dengan Lebanon dan Suriah. Disinilah kelompok proksi Iran, terutama Hezbollah, memiliki pangkalan yang kuat. Hezbollah diperkirakan punya lebih dari 100.000 roket dan rudal yang siap diarahkan ke kota-kota besar Israel. Ancaman ini membuat front utara menjadi titik api yang sangat sensitif. Ketegangan di perbatasan Israel-Suriah juga tidak kalah panas. Iran menggunakan wilayah Suriah untuk memindahkan senjata dan personel militernya, menciptakan ancaman permanen bagi keamanan Israel. Bagi Israel, risiko perang di 2 atau bahkan 3 front sekaligus Lebanon, Suriah, dan Gaza adalah skenario mimpi buruk yang harus mereka hadapi. Dalam dinamika ini, peran Amerika Serikat tidak bisa diabaikan. AS adalah sekutu terdekat Israel, memberikan dukungan militer, finansial, dan politik yang sangat besar. Washington secara rutin memasok Israel dengan teknologi militer canggih, termasuk sistem pertahanan rudal Iron Dome. Namun, meski mendukung Israel, AS juga punya kepentingan untuk menahan eskalasi agar tidak meluas menjadi perang regional yang lebih besar. Keterlibatan langsung AS dalam konflik antara Israel dan Iran akan membawa dampak global yang tak terbayangkan, sehingga Washington seringkali berperan sebagai penengah, meski posisinya jelas berpihak pada Israel. Konflik ini juga membentuk ulang lanskap politik Timur Tengah. Selama bertahun-tahun, banyak negara Arab melihat Israel sebagai musuh utama. Namun, ancaman dari Iran membuat beberapa negara teluk, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, diam-diam membangun hubungan dengan Israel. Mereka punya musuh yang sama, yaitu Iran. Normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dengan beberapa negara Arab, yang dikenal sebagai Abraham Accords, adalah bukti nyata pergeseran ini. Timur Tengah kini terbelah menjadi 2 kubu, blok yang dipimpin Iran dan blok sekutu Barat yang mencakup Israel dan negara-negara Arab moderat. Persaingan ini bukan hanya soal militer, tetapi juga pengaruh politik dan ekonomi di kawasan. Belakangan ini, eskalasi konflik semakin terasa nyata. Serangan terhadap konsulat Iran di Damaskus, yang diduga dilakukan oleh Israel, memicu balasan langsung dari Iran. Untuk pertama kalinya, Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal langsung ke wilayah Israel. Meskipun sebagian besar berhasil ditangkal, serangan ini menandai babak baru yang sangat berbahaya. Retorika perang dari kedua belah pihak semakin keras,
dan insiden-insiden kecil di lapangan bisa dengan mudah memicu perang terbuka. Dunia menahan napas setiap kali ada laporan serangan baru, karena semua orang tahu seberapa tipis batas antara perang bayangan dan perang sungguhan. Jika perang terbuka benar-benar meletus, dampaknya akan sangat dahsyat. Timur Tengah, yang sudah penuh dengan konflik, akan terjerumus ke dalam kekacauan yang lebih dalam. Salah satu dampak paling cepat terasa adalah lonjakan harga minyak dunia. Selat Hormuz, jalur pelayaran minyak paling vital di dunia, bisa ditutup oleh Iran, menyebabkan krisis energi global. Perdagangan internasional akan terganggu, rantai pasokan global akan berantakan, dan ekonomi dunia yang sedang rapuh bisa terancam resesi. Perang ini tidak akan terbatas di Timur Tengah, dampaknya akan terasa di seluruh penjuru dunia. Risiko terbesar adalah jika konflik ini meluas menjadi perang regional. Perang antara Israel dan Iran kemungkinan besar akan menyeret Lebanon, Suriah, Irak, bahkan Yaman. Kelompok-kelompok proksi akan bergerak serentak, mengubah perang tidak langsung menjadi perang terbuka di banyak front. Negara-negara lain seperti Arab Saudi dan Amerika Serikat mungkin akan ikut terserat, menciptakan skenario perang dunia di Timur Tengah. Potensi kehancuran dan korban jiwa akan sangat besar, menjadikan ini salah satu konflik paling berbahaya di abad ke-21. Lalu, apa yang menahan kedua negara untuk tidak berperang habis-habisan? Pertama, biaya perang yang sangat mahal. Baik Israel maupun Iran tahu bahwa perang terbuka akan menghancurkan ekonomi dan infrastruktur mereka. Korban jiwa di kedua sisi akan sangat besar. Kedua, ada tekanan internasional yang kuat, terutama dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, yang tidak ingin melihat stabilitas global terganggu. Ketiga, ada perhitungan politik internal. Para pemimpin di kedua negara harus mempertimbangkan apakah perang adalah langkah yang populer di dalam negeri dan apakah mereka bisa menanggung konsekuensi politik dari kegagalan militer. Jadi, mengapa situasi ini disebut diambang perang? Karena intensitas konflik terus meningkat dari hari ke hari. Serangan balasan menjadi semakin langsung dan berani. Kesalahan perhitungan sekecil apapun seperti rudal yang salah sasaran atau serangan yang menewaskan tokoh penting bisa menjadi pemicu yang tak terkendali. Saat ini, ada ketidakseimbangan yang berbahaya antara upaya pencegahan dan tindakan provokasi. Kedua belah pihak saling menguji batas kesabaran satu sama lain, dan tidak ada yang tahu kapan batas itu akan terlewati. Bagaimana masa depan hubungan Israel dan Iran? Ada 3 kemungkinan. Pertama, perang terbuka bisa pecah kapan saja jika salah satu pihak melakukan kesalahan fatal. Kedua, konflik ini bisa terus berlanjut sebagai perang bayangan selama bertahun-tahun, dengan serangan siber, sabotase, dan perang proksi tanpa konfrontasi langsung. Ketiga, ada harapan kecil untuk diplomasi. Mediasi oleh pihak ketiga mungkin bisa mendinginkan situasi, meskipun jalan menuju perdamaian sejati masih sangat panjang dan terjal. Pada akhirnya, konflik antara Israel dan Iran lebih dari sekadar perseteruan dua negara. Ini adalah cerminan dari perpecahan ideologis, perebutan kekuasaan regional, dan persaingan kekuatan global yang lebih besar. Apapun yang terjadi di antara mereka akan bergema di seluruh dunia, memengaruhi harga bensin di pom bensin dekat rumah Anda hingga stabilitas politik global. Pertanyaannya sekarang adalah, akankah para pemimpin dunia berhasil mencegah api ini membesar? Atau akankah Timur Tengah sekali lagi menjadi pusat dari konflik global yang menghancurkan?